Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi teks anekdot. Sebelum kita membahas materinya, kita lihat KD-nya atau kompetensi dasarnya dulu yuk. KD untuk teks anekdot yaitu 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Baik, langsung kita ke tujuan pembelajarannya saja anak-anak. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita pelajari tentang teks anekdot, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan mengembangkan isi tersirat teks anekdot, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pasti pertama kali Ibu sebutkan kita akan membahas materi teks anekdot, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih Bu teks anekdot itu? Baik, Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab atau mencoba menjawab apa itu teks anekdot. Bahkan sebelum materi ini keluar, Ibu sudah memberikan kalian tugas mandiri untuk mencari materi teks anekdot. Masih ingat anak-anak apa itu teks anekdot? 2,000 years later. Baik, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003 halaman 35, anekdot diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot juga bisa dipahami sebagai kisah pendek yang lucu dan menarik mengenai seorang tokoh di masyarakat yang isinya belum tentu benar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Bisa komentar di bawah video ya anak-anak. Lalu ini ada contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pemulung. Ibu bacakan ya anak-anak. Di sebuah komplek perumahan yang kelihatannya elit, terjadi perdebatan yang seru antara Pak RT dan Pak Pemulung. Masalah yang pokok hanyalah sepele, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Dialog mereka seperti ini. Pak RT, Pak, lagi nyari apa di tempat sampah itu? Pemulung, ya sudah tentu nyari barang bekas atau botol plastik yang bisa didaur ulang. Pak RT, maaf ya Pak, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini enggak? Pemulung, emang tulisannya apa Pak? Pak RT, di papan itu tertulis pemulung dilarang masuk. Lantas, kenapa Bapak nekat masuk di perumahan ini? Pemulung, ya Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang ada di papan itu, sudah barang tentu saya tidak akan jadi pemulung Pak. Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga. Pemulung tadi berarti buta huruf, gak bisa baca papan larangan pemulung. Baik, itu dia salah satu contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pemulung. Kalau kamu cermati, anekdot tersebut sepertinya biasa saja, tidak terlalu memuat hal lucu yang membuat kamu tertawa. Namun, apabila kamu menganalisis lebih dalam isi dan maknanya, kamu akan terkejut dengan amanatnya. Anekdot ini berupa kritik sosial, yaitu masih adanya lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung dan betapa belum ramahnya perlakuan kita terhadap mereka. Dari segi isi cerita ini mungkin dapat dikatakan lucu.
Cerita ini berkisah tentang seorang pemulung yang ternyata tidak bisa membaca sehingga peraturan yang dipublikasikan secara tertulis tidak dapat dipahami olehnya. Kesalahpahaman antara Pak RT dan Pak Pemulung pun tidak bisa dihindari. Pak RT mengira pemulung tersebut melanggar peraturan yang ia buat. Padahal pemulung tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dari segi makna, cerita ini dapat diinterpretasi sebagai hal yang menarik. Banyak amanat yang dapat diteladani dari anekdot tersebut. Ternyata angka buta huruf di sekitar kita masih tinggi, sehingga upaya untuk menekan angka buta huruf harus lebih ditingkatkan. Alangkah lebih baik jika kalangan bawah diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi. Dari segi makna, teks anekdot mempunyai makna tersurat dan tersirat. Makna tersurat diperoleh dari memaknai isi teks dengan memperhatikan segi pemilihan kata, struktur, dan dialog yang dibawakan tokoh-tokohnya. Sementara itu, makna tersirat diperoleh dari latar belakang adanya teks tersebut. Selain itu, nilai didik dalam teks berkaitan juga dengan makna tersirat. Kriteria cerita dapat dikatakan anekdot apabila yang pertama, cerita lucu dan menarik. Yang kedua, cerita mengesankan atau mengandung makna. Yang ketiga, contohnya orang penting atau terkenal. Yang keempat, berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan sudah terjadi masa lampau atau masa kini. Dan yang terakhir, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Maksudnya, cerita mengambil tema dan kejadian dari masyarakat dengan pemberian nama tokoh yang disamarkan, terutama yang menyangkut nama baik seseorang. Ini contohnya bisa dilihat. Kalau poin kelima ini bisa kalian lihat contohnya dari yang contoh teks anekdot kisah pemulung. Baik, kita lanjut saja ke struktur teks anekdot. Ini dia struktur teks anekdot. Secara umum, teks anekdot terdiri dari 5 bagian yang membentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Kelima bagian itu antara lain, kalian bisa lihat sendiri di slide, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tolong diperhatikan karena ibu akan menjelaskan satu persatu tentang struktur tersebut. Yang pertama itu abstrak, adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Lalu yang kedua, orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Lalu yang ketiga, krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Yang keempat, reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Dan yang terakhir, koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Anekdot yang terdiri dari 5 unsur tersebut merupakan anekdot yang mempunyai unsur sempurna. Namun, terkadang terdapat anekdot yang hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu orientasi, krisis, dan reaksi. Dengan demikian, sebuah cerita anekdot minimal terdiri dari pendahuluan atau orientasi, konflik atau krisis, dan penutup atau reaksi. Baik, sampai sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau memang ada, bisa komen di bawah video atau di grup kelas agar kalian dapat memahaminya lebih-lebih lagi. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang materi teks anekdot. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar di rumah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.